Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada mata kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi. Kali ini kita akan diskusi tentang kalibrasi suhu. Nah, sebagai pendahuluan, pertama adalah bagaimana kita membedakan antara suhu dan panas. Jadi suhu ini adalah sebagai besaran dasar ya, dari 7 besaran pokok. Nah, satuannya bisa Kelvin, derajat Celcius atau Fahrenheit. Kemudian dibedakan juga dengan panas. Nah, panas ini merupakan satu bentuk energi ya. Jadi ini energi yang bisa ditransfer. Jadi seperti dalam gambar ini adalah salah satu contoh dari panas. Jadi panas dari roti ini ditransfer ke ke lingkungan ya. Makanya ada istilah yang namanya heat transfer. Jadi perpindahan panas dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah, ya. Misalnya dari roti ke lingkungan yang suhunya lebih rendah. Nah, satuan dari panas ini karena dia berupa energi, jadi satuannya adalah joule, ya. Jadi ini terkait ya. Kemudian secara definisi, suhu ini adalah ukuran rasa dari rasa panas atau dingin suatu benda yang dinyatakan dengan derajat, ya. Tetapi misalnya dengan kulit manusia, ini kita juga bisa merasakan panas atau dingin, tetapi dia masih relatif. Karena dia sifatnya masih relatif, makanya dibuatlah suatu alat ukur yang disebut sebagai termometer. Nah, ini adalah contoh dari termometer ya. Nah, suhu juga ini terkait dengan energi kinetik ya. Jadi pada suhu yang lebih tinggi, partikel-partikel itu bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi karena energi kinetiknya lebih besar ya. Karena kalau kalian lihat dari persamaan gas ideal itu ada yang namanya energi kinetik itu sebanding dengan temperatur atau energi kinetik sama dengan 3/2 3/2 kT ya. Nah, ini bentuk yang menyatakan kesebandingan antara energi kinetik dengan suhu. Sehingga pada suhu yang lebih tinggi, partikel-partikel ini akan bergerak lebih cepat karena memiliki energi kinetik yang lebih besar, ya. Sebaliknya pada suhu yang lebih rendah, partikel ini bergeraknya lebih lambat. Kemudian nanti dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ini nanti akan ada heat transfer, ya, atau perpindahan panas, ya. Kemudian pengukuran suhu ini bisa dilakukan beberapa macam ya. Yang pertama bisa dengan sentuhan ya seperti ini. Kemudian juga dengan dengan probe. Ini untuk mengukur suhu udara di sekitar. Kemudian juga bisa dengan radiasi ya. Ini misalnya untuk pengukuran dari leburan logam ya. Ini suhunya sangat tinggi ya, di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian metode pengukuran suhu ini ada beberapa macam ya. Ini menggunakan, jadi pengukuran suhu ini memanfaatkan sifat fisika dari suatu benda ya pada saat dikenakan perubahan suhu ya. Yang pertama adalah sifat ekspansi. Jadi kalau misalnya suhunya naik ya, maka dia permukaan dari benda itu akan memuai ya, atau delta L-nya ini akan naik ya. Kemudian benda padat juga pada saat dikenakan suhu yang lebih tinggi misalnya, ini akan mengakibatkan perubahan voltase atau perubahan beda potensial. Atau misalnya di sini perubahan suhu ya, perubahan suhu juga bisa dideteksi melalui perubahan dari nilai
resistansi atau nilai tahanan. Nah, tetapi kelemahan dari pengukuran suhu dengan benda ini tidak konstan ya. Jadi dia ada yang namanya disebut sebagai daerah linier ya. Jadi di sini disebut sebagai daerah linier ya. Nah, ini ada daerah linier ya. Jadi ini ada suatu rentang ya. Rentang pengukuran suhunya linier ya. Kemudian dari sisi teknik atau cara pengukuran, ini ada cara kontak, ada cara non kontak ya. Jadi kalau kontak itu dikenakan bendanya, kalau non kontak itu tidak kena ya, seperti termogan ya. Akhir-akhir ini dipakai untuk mengukur suhu badan ya, ditembak ya dengan cara radiasi. Kemudian ini ada satuan suhu. Jadi satuan suhu ini ditetapkan oleh CGPM. Ini satuannya adalah Kelvin, K besar. Ini didapatkan dari suhu triple point ya, atau suhu 3 fasa ya. Jadi 3 fasa ini ada pada suhu ya, pada suhu dan tekanan tertentu ini terdapat 3 fasa ya. Jadi ini adalah padat. Kemudian ini cair. Kemudian ini adalah gas ya. Jadi tiga fasa ini ada semua, kondisinya disebut sebagai triple point. Nah, 1 Kelvin ini didefinisikan sebagai pecahan dari suhu termodinamik, ini dibagi dengan 273,16 ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini adalah cara untuk membuat titik triple air ya. Jadi triple point dari air, ini alatnya ya. Jadi di sini ada SPRT, ini untuk sebagai sensor ya. Kemudian di sini ada lapisan isolator ya. Ini untuk menjaga agar tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem ya. Kemudian di sini ada ada air ya, ini airnya. Kemudian di sini ada uap air ya, ini uap ya, vapor. Kemudian ini liquidnya ya, ini liquid ya. Kemudian ada juga di sini dan di sini ada padatannya ya. Nah, di sini ya, ini padatannya. Nah, jadi ada 3 kondisi, uap, kemudian padatan, kemudian nah ini ya, maaf ini ya. Jadi ada padat, uap, dan cair ya. Jadi ini ada triple point ya. Jadi ini adalah alat untuk membuat triple point air ya, yang suhunya setara dengan 0,01 derajat Celcius pada tekanan 610 Pascal ya. Nah, ini adalah konversi dari Kelvin misalnya ke Celcius, itu tinggal ditambahkan 273,15. Kemudian kalau kita ingin ubah ke Fahrenheit, ini dikali 5/9 dikurangi 32. Kalau diubah ke Reaumur itu dikurangi dengan minus 459,67 ya. Kemudian ini ada jenis-jenis termometer, ada termometer glass, termometer bimetal atau dari 2 logam, kemudian termometer yang diaktifkan dengan tekanan, kemudian ada termometer tahanan ya, misalnya di sini SPRT ya. Kemudian ada termoelektrik termometer, ini misalnya termokouple ya. Kemudian ini ada termometer radiasi, misalnya termogan. Kemudian dari penampilan ada termometer glass, ada yang dial. Dial ini kayak mirip dengan jam analog ya. Ini dial sama kayak analog ya. Jadi ini dial ini pakai sistemnya jarum ya. Kemudian ada yang digital atau elektronik ya. Kemudian ini ketertelusurannya ini mulai dari standar tingkat 4 ya.
Standar tingkat 4 ini standar kerja ya, standar kerja dari termometer gelas. Kemudian kalau ada termokopol, ini nanti kalibrasi dengan termometer cairan dalam gelas ya. Kemudian atau bisa juga dengan termokopol tipe S ya. Kemudian dari termokopol tipe S ini bisa juga dikalibrasi dengan standar kerja dari SPRT. Kemudian nanti standar kerja SPRT ini dikalibrasi oleh standar PRT ya. Kemudian standar PRT ini nanti dikalibrasi terhadap ITS 90 ya, titik-titik tetap. Kemudian ITS 90 yang ada di Indonesia ini dikalibrasikan atau ditelusurkan terhadap ITS 90 di internasional. Kemudian di sini untuk jalur suhu tinggi yang suhunya lebih dari 962 derajat Celcius, ini nanti dikalibrasi dengan termometer radiasi yang menggunakan hukum Planck ya. Kemudian nanti yang hukum Planck juga sama, dikalibrasi juga terhadap ITS 90 untuk yang suhu tinggi ya. Nah, ini adalah bagan ketertelusuran dari standar suhu ya. Nah, ini adalah definisi dari ITS 90 ini sebagai standar ya, standar untuk apa namanya titik tetap ya. Nah, ini titik tetap ya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada untuk suhu yang paling rendah ini gas ya, gas helium. Kemudian dari berikutnya masih juga gas helium. Kemudian nanti untuk rentang yang cukup lebar dari 13 Kelvin sampai 961,8 derajat Celcius ini pakai SPRT ya. Ini pakai PRT ya. Kemudian di atas 961,8 derajat Celcius ini menggunakan hukum radiasi ya. Jadi untuk yang T sangat tinggi ya, ini pakai apa namanya? Pakai radiasi ya. Nah, kita lihat di sini definisi atau titik-titik tetap dari ITS ya. ITS 90 jadi International Temperature Scale 90 ya. Nah, ini untuk T besar, jadi T besar ini ternyata adalah penulisan untuk suhu dengan Kelvin ya. Sedangkan kalau T kecil itu penulisan suhu dengan derajat Celcius. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Nah, ini untuk supaya lebih mudah terbayang, ini biasanya kita pakai derajat Celcius ya. Jadi misalnya untuk titik 3 sampai 5 Kelvin ini sebetulnya minus ya, minus 270 sampai minus 268. Ya, ini material atau zatnya adalah gas helium ya. Jadi kemudian nanti untuk daerah yang minus ya, dari minus 270 sampai 0 minus 38 ini sebagian besar adalah titik triple dari gas ya. Jadi gas yang apa namanya? Gas yang dibekukan apa ya. Jadi ini realisasi titik triplenya adalah dari gas ya, dari gas. Kemudian minus 38 ini dari merkuri. Kemudian 0 derajat atau 0,01 derajat Celcius ini dari air ya. Kemudian nanti dari 0 derajat sampai suhu 1000 derajat ini menggunakan logam ya, kebanyakan ya, menggunakan lelehan ya. Yang pertama adalah 29,8 ini menggunakan melting point dari gallium ya, makanya ada yang disebut sebagai termometer gallium ya. Kemudian apa namanya, untuk 156, 231, 419 sampai 1084 ini menggunakan titik beku dari logam ya. Nah, ini yang perlu kalian
ingat dari ITS 90 adalah yang pertama titiknya tetap ya, disebutnya sebagai fixed point ya. Yang kedua titik-titiknya itu didapatkan dari sifat termodinamika dari material ya. Jadi untuk suhu yang minus itu kebanyakan dari gas. Kemudian dari 0 sampai 1000 derajat itu dari logam ya. Nah, itu mungkin secara sekilas tentang ITS 90 ya. Oke, berikutnya adalah tentang termometer cairan dalam gelas ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian dari sisi bahan untuk suhu rendah dan suhu menengah ini menggunakan gelas yang keras ya, atau hard glass. Kemudian suhu tinggi ini menggunakan quartz ya, yang anti panas biasanya. Kemudian dari sisi isi cairannya, untuk yang rendah ini biasanya raksa ya. Raksa ini dicampur dengan talium ya. Sehingga kalau raksa misalnya titik bekunya itu minus 38 ya. Nah, kalau dengan talium ini bisa sampai minus 60 ya. Jadi ini dicampur dengan talium ini supaya suhunya menjadi lebih kecil ya, menjadi minus 60 ya. Kemudian untuk suhu yang menengah ini menggunakan merkuri ya. Kemudian yang suhu tinggi ini pakai gallium ya. Makanya disebut juga istilahnya sebagai termometer Galinstan ya. Ini rentang suhunya dari 0 derajat ya. Ini sampai beberapa ratus derajat Celcius ya. Jadi ini rentang suhunya lebih lebar ya daripada termometer raksa ya, termometer raksa yang biasa. Jadi dia lebih lebar ya. Kemudian nah, kita lihat di sini ya, dari tabel ini lebih jelas tentang suhunya. Jadi untuk campuran raksa dan talium ini sampai sekitar minus 56 derajat Celcius. Kemudian untuk yang cairannya dari cairan organik itu suhunya lebih rendah. Kemudian yang raksa ini suhunya menengah. Kemudian raksa ditambah dengan tekanan ini ternyata bisa suhunya menjadi lebih tinggi ya. Kemudian ini termometer gallium atau Galinstan ini dari suhu ruangan sampai suhu 1200 derajat Celcius ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dari termometer ini adalah adanya gaya adhesi dan kohesi antara cairan pengisi termometer gelas ini dengan dinding dari termometer gelas itu sendiri ya. Makanya ada yang namanya pembasahan ya. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian dari termometer gelas. Jadi yang paling bawah ini gelembung disebut valve. Kemudian salurannya ini stem. Kemudian skala yang di bawah ini sebagai auxiliary scale atau skala tambahan. Kemudian ada juga ini lubang ya. Lubang atau lingkaran sebagai tempat untuk contraction chamber ya. Jadi untuk menyesuaikan tekanan dari cairan. Kemudian nanti di atasnya ada garis ya, garis batas pencelupan atau immersion line. Kemudian di atasnya lagi ada skala utama ya. Kemudian setelah skala utama ada expansion chamber lagi ya. Jadi ada ruang untuk ekspansi ya. Nah, ini karakteristik ya, sifat-sifat dari termometer gelas bisa kita lihat dari titik acuan, histeresis, ada pengaruh tekanan, ada pengaruh konstanta waktu, ada pengaruh kedalaman ya. Makanya nanti ada yang namanya pencelupan sebagian, pencelupan
sempurna, pencelupan total, ada pencelupan sempurna ya. Nah, dari sisi titik acuan ini biasanya titik acuannya 0 derajat Celcius ya. Kemudian untuk histerisis ini adalah pengaruh dari pengukuran naik atau pengukuran turun ya. Nah, di sini biasanya untuk termometer glass ini histerisisnya sangat baik, jadi bisa diabaikan setelah beberapa kali pengukuran ya. Kemudian tekanan juga pengaruh, terutama pengaruh dari keadaan vertikal dan keadaan horizontal ya. Jadi ada perbedaan hasil pengukuran untuk kondisi vertikal dan horizontal ya. Jadi posisi tegak dan mendatarnya itu menentukan juga menentukan hasil pengukuran. Tetapi ternyata selisihnya sangat kecil ya, hanya 0,01 Kelvin. Kemudian ada juga pengaruh konstanta waktu. Jadi ini terkait dengan respon ya. Jadi ini terkait dengan respon. Jadi nah di sini konstanta waktu ini adalah waktu yang diperlukan untuk membaca sinyal sebanyak 63,2% dari rentang suhu yang diukur ya. Jadi makanya untuk pengukuran suhu dengan termometer glass ini biasanya ada jeda waktu ya. Nah, jeda waktu ini adalah terkait dengan konstanta ya, konstanta waktu atau time constant ya. Kemudian karakteristik lainnya adalah dari sisi pengaruh kedalaman ya. Ada yang parsial, ada yang total, ada yang sempurna ya. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi ini yang pertama adalah parsial ya. Jadi kalau parsial ini kita mencelupkan termometernya itu hanya sampai garis batas ini ya, garis batas dari termometer. Kemudian kalau total immersion ini garis batasnya tidak ada ya. Yang ada adalah titik 0 dari skala utama ya. Nah, jadi kita celupkan termometernya itu sampai ke permulaan titik 0 dari skala ya. Kemudian kalau yang complete immersion atau pencelupan sempurna itu seluruh termometernya dimasukkan ke dalam cairan ya. Nah, ini karena ada perbedaan ya, perbedaan hasil pengukuran antara pencelupan sebagian dengan pencelupan total, apalagi pencelupan sempurna, makanya ada yang namanya koreksi pencelupan ya. Jadi di sini adalah suhu dari cairan ini T, kemudian ada suhu lingkungan ya. Kemudian ini N ini adalah jumlah skala yang tidak terkena ya. Jumlah skala yang tidak tercelup ya. Kemudian nanti koreksinya seperti ini. Jadi koreksi sama dengan K dikali N dikali selisih T ya dengan TU ya. N-nya ini seperti kita lihat di gambar sebelumnya. N ini adalah jumlah skala yang tidak tercelup ya. Kemudian T-nya ini adalah suhu cairan. Kemudian TU adalah suhu rata-rata kolom yang tidak tercelup ya. Nah, kemudian ini K besar adalah konstanta ya. Untuk merkuri 0,00016, sedangkan untuk organik itu 0,001 ya. Jadi lebih besar ya. Nah, ini misalnya laboratorium kalibrasi di Tokyo ya untuk suhu. Kemudian ini dari sisi toleransi untuk yang tipe pencelupan ya. Pencelupan total ini kita lihat untuk rentang dari 0 sampai 100 hingga 0 sampai 500 dan pembagian atau daya baca 0,1 sampai yang 2 derajat Celcius ini rata-rata semakin besar daya bacanya, maka toleransinya semakin besar
ya. Jadi daya baca semakin besar, ya, maka toleransi juga sama, ini semakin besar, ya. Begitu juga untuk yang partial immersion, ya. Semakin lebar rentangnya, semakin besar daya bacanya, semakin lebar daya bacanya, maka toleransinya juga semakin lebar, ya. Nah, ini berikutnya adalah tentang kalibrasi termometer gelas, ya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan peralatan. Jadi ada termometer standar, kemudian ada media, ya, bisa water bath, bisa oil bath atau dry bulk, ya. Kalau dry bulk ini tidak ada cairan, ya, hanya gas saja, gas yang dipanaskan atau didinginkan. Kemudian kita juga kadang-kadang perlu kaca pembesar, ya, karena skala dari termometer gelas ini biasanya sangat kecil dan juga sangat rapat, ya, sehingga kadang-kadang kita perlu kaca pembesar. Kemudian ada cerapan atau lembar untuk menulis dan mengolah data. Kemudian ada alat tulis dan ada alat hitung, ya. Nah, persiapannya yang pertama adalah kita harus memilih termometer standar dengan konstruksi yang identik dengan termometer yang dikalibrasi, ya. Jadi misalnya kalau raksa dengan raksa, kalau organik dengan organik lagi, ya. Kemudian nanti kita harus cek juga tentang rentang ukur, ya. Kemudian kita menyiapkan media, ya. Jadi nanti dari rentang ukur ini nanti kita akan memilih medianya, ya. Jadi biasanya untuk suhu yang di atas 100 derajat itu biasanya kita perlu oil bath, ya. Tapi kalau misalnya di bawah 100 derajat kita cukup pakai water bath, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan nilai-nilai skala yang akan diamati, ya. Oke. Untuk pelaksanaan yang pertama adalah kita masukkan termometer standar dan termometer uji ini ke dalam water bath, ya. Jadi ini kalau ada water bath seperti ini, kemudian nanti termometer standar, ya. Kemudian ada termometer uji, ya. Ini nanti kita celupkan dengan dengan kedalaman yang sama, ya. Jadi di sini kedalamannya sama, ya. Nah, ini TS, ini TU, ya, yang di kanannya ini, ya. Nah, ini posisinya dalam keadaan vertikal dua-duanya. Kemudian kedalaman pencelupannya juga sama, ya, atau sampai batas, ya. Nah, ini harus sama, ya. Ini harus sama. Kemudian setelah dua-duanya dicelupkan, barulah kita mengatur suhu, ya. Kemudian nanti setelah mengatur suhu, nanti akan tercapai suhu yang diinginkan, baru kita catat suhunya ini setelah stabil, ya. Jadi kita harus menunggu 30 detik misalnya atau 1 menit sampai pembacaan dari suhunya itu stabil di satu skala, ya. Kemudian nanti kita tuliskan, ya, penunjukannya, ya. Kemudian nanti penunjukan skalanya bisa kita tuliskan seperti ini: standar 1, uji 1, uji 2, standar 2. Jadi ini mirip dengan ABBA, ya. Kalau dalam timbangan anak timbangan, ya. Nah, ini sama juga, ya. Jadi nanti selisih pembacaan standar di 2 dan 1 dengan uji 2 dan 1 itu dirata-ratakan, ya. Kemudian untuk pencelupan total, tapi misalnya dikalibrasi dengan parsial, maka ini harus dikoreksi, ya. Nah, harus dikoreksi, ya. Jadi kemudian catat suhu lingkungan TU, ya. Kemudian lakukan kalibrasinya ini untuk titik-titik yang lain, ya. Nah, ini pembacaan termometer standar, ada S1 plus S2 yang tadi, ya. Jadi dibagi 2, ini rata-rata, ya. Kemudian ini yang
pembacaan dari termometer uji ya, atau termometer yang dikalibrasi. Kemudian nanti kita hitung juga koreksi ya. Jadi koreksi ini adalah standar dikurangi uji ya. Jadi ini adalah standarnya ya. Kemudian ini yang ujinya ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi titik ujinya 50 derajat Celcius, kemudian ada koreksi minus 0,05 derajat Celcius. Kemudian penunjukan standar pertama 50,3, kemudian yang uji ya 50,2, 50,4, kemudian penunjukan standar yang kedua 50,4. Kemudian ini termometer yang diujinya adalah termometer komplit parsial, total parsial, tetapi hanya sebagian yang dicelup ya. Nah, skala yang tidak dicelupnya 12, kemudian suhu lingkungannya 42, dan ini koreksinya ya. Kita lihat perhitungannya. Yang pertama adalah kita menghitung pembacaan rata-rata dari standar ya. Jadi S1 plus S2 dibagi 2 ya, dapat nilai ini. Kemudian yang berikutnya adalah pembacaan dari termometer yang dikalibrasi ya. Jadi ini 50,2 ditambah 50,4 dibagi 2 ya. Nah, selanjutnya kita menghitung koreksi pencelupan termometer ya. Di sini harusnya T yang dimasukkannya adalah di sini T suhu dari termometer standar ya. Jadi di sini KN ya, K-nya 0,01, N-nya ada 12, kemudian T-nya ini diambil dari suhu standar ya, 50,35 dikurangi 42 ya, sehingga dapat nilai ini ya. Kemudian KP ini nanti akan digunakan sebagai koreksi untuk penunjukan termometer yang diuji ya. Jadi koreksi ini adalah standar dikurangi uji ya. Nah, di sini untuk standarnya adalah suhu penunjukan standar ditambah koreksinya. Kemudian yang uji ini suhu uji ditambah koreksi uji ya, sehingga kita dapat nilai ini ya. Oke, ini untuk perhitungan ketidakpastian. Yang pertama adalah dari daya baca ya. Daya baca ini adalah daya baca dibagi 2 dibagi akar 3 ya, atau sama juga dengan daya baca dibagi dengan akar 12 ya. Kemudian untuk termometer standar, karena sama-sama juga memiliki daya baca, ini sama juga ya. Jadi daya bacanya dibagi dengan akar 12. Kemudian ketidakpastian dari termometer standar, ini dari sertifikat ya, U besarnya dibagi dengan K. Kemudian dari media, ini dari sertifikat media, U medianya dibagi dengan K ya. Kemudian repeat, ini repeat dari standar deviasi ya, dibagi dengan akar N. Nah, kemudian masing-masing ketidakpastiannya ini nanti dikalikan dengan koefisien sensitivitas ya. Jadi UI dikali CI ya kuadrat, ini sampai UN CN kuadrat, ini diakarkan, nanti kita dapat UC ya. Kemudian dengan faktor cakupannya ini kita dapatkan dari derajat kebebasan efektif ya sebetulnya. Kemudian nanti K-nya sudah dapat, kita hitung U besar ya. U besar ini adalah K dikali dengan UC ya, atau dari ketidakpastian gabungan dikali faktor cakupan ya. Oke, sekarang kita ke kalibrasi sensor termokouple ya. Jadi termokouple ini adalah kalau tadi alat ukur suhunya manual ya. Nah, kalau ini termokouple ini dia digital ya. Jadi dia digital ya. Sehingga nah kita lihat di sini contohnya ya. Jadi ini adalah termokouple-nya ya. Ini TC-nya ya. Kemudian ini ada reader ya, atau kalibrator ya. Nah, di sini reader ini ada yang 1 channel, ada yang 3 channel, ada yang 12 channel ya, macam-macam ya. Jadi reader ini bisa membaca satu termokouple, bisa
juga membaca beberapa termokopel ya. Nah, ini contohnya untuk termokopel tipe S ya. Jadi ini termokopel yang dipakai sebagai standar ya terhadap termokopel yang lainnya, karena ketidakpastiannya lebih kecil ya dibanding yang lainnya. Selain itu rentang suhunya lebar ya, dari suhu kamar sampai 1100 derajat Celcius, bahkan sampai 1450 derajat Celcius ya. Nah, kita lihat prinsipnya adalah termokopel ini adalah didapat dari gabungan dua buah logam ya. Misalnya kawat X dan kawat Y yang menimbulkan beda potensial ya. Jadi ini kawatnya ya. Ini juga kawatnya. Jadi sambungan X dan Y ini akan menimbulkan beda potensial pada saat mengukur T1 ya. Kemudian sambungan X ini ya dihubungkan dengan sambungan Z2 ya. Kemudian yang Y ini dengan Z3 ya. Sehingga dari Z2 dan Z3 ini bisa dihitung beda potensial dengan potensiometer ya. Dengan potensiometer ini ya, sehingga ada dua suhu pengukuran, ada T1 dan ada di T2 ya. Jadi milivolt atau beda potensial dari potensiometer ini merupakan alat ukur ya, atau sebagai pendeteksi temperatur yang diukur ya. Nah, dari sini contohnya ya. Jadi di sini multimeternya yang M ya. Kemudian ini yang T, ini adalah suhu yang diukur ya. Kemudian nanti yang M ini biasanya dikondisikan pada suhu 0 derajat ya, biasanya, makanya disebut sebagai cold junction temperatur. Nah, ini sementara yang sambungan yang digunakan untuk mengukur suhu yang diuji itu disebut sebagai hot junction ya. Nah, dari perbedaan beda potensial yang terukur oleh potensiometer ini, nanti kita bisa menentukan suhu yang sesungguhnya dari suhu T ini ya. Kita lihat misalnya. Nah, di sini adalah jenis-jenis dari termokopel. Jadi ada termokopel tipe T, tipe Z, tipe E, tipe K, dan tipe S ya. Nah, untuk kutub positifnya ini beda-beda warnanya, tapi untuk yang kutub negatif ini warnanya sama ya, warna merah ya. Nah, kita lihat kenapa di tipe S ini dipakai standar, karena secara material dia dibuat dari platinum ya. Nah, ini rentang suhunya ya. Jadi dari tipe T, tipe Z, tipe E, K, dan S ini suhunya rentang suhunya makin tinggi ya, makin lebar ya. Nah, untuk yang untuk pengukuran minus ya, minus sampai 1100 ya, itu banyak dipakai tipe K ya. Tapi untuk yang 0 sampai 1500 atau 1400 ini pakai tipe S ya. Jadi untuk menentukan termokopel mana yang cocok untuk pengukuran, itu kalian harus lihat dulu berapa sih rentang suhunya ya. Kalau rentang suhunya tidak terlalu lebar, kalian bisa pakai tipe T misalnya. Tapi kalau yang aman, yang paling banyak dipakai adalah tipe K ya, karena rentang suhunya paling lebar, dari yang minus 200 ini sampai 1100 ya. Itu yang paling banyak dipakai ya. Nah, prinsip dasarnya adalah dari termokopel ini, jadi potensial listrik yang dihasilkan oleh termokopel itu sebanding dengan beda suhu antara T1 dan T2 ya. Jadi delta V ini sebanding dengan delta T ya, di mana delta T-nya sendiri adalah T1 dikurangi T2
ya. Nah, T1 ini yang multimeter, ya. Ya, ini multimeter. Kemudian yang T2 ini yang tadi hot itu ya. Nah, jadi untuk lebih praktis, yang J2 dengan J3 ini biasanya dikondisikan pada suhu 0 derajat Celcius. Makanya disebut sebagai cold junction atau reference junction. Sehingga beda potensialnya ini kemudian hanya tergantung dari salah satu suhu ya. Jadi misalnya hanya tergantung dari T1 saja ya. Nah, kemudian reference junction ini atau hubungan kawat di reference ini kondisinya tidak hanya di 0 derajat ya. Tidak hanya di 0 derajat seperti diuraikan sebelumnya, tapi bisa juga pada suhu pada suhu ambien ya atau suhu ruangan ya. Nah, sehingga nanti perhitungannya akan berbeda ya. Nah, kemudian yang penting dari termokouple ini adalah menghasilkan pengukuran beda potensial ya atau menghasilkan milivolt ya. Nah, dari milivolt ini dengan tabel ini kita bisa mengkonversi menjadi derajat Celcius ya. Nah, di sini tabel ini biasanya dibuat untuk suhu 0 derajat Celcius ya. Nah, kita lihat di sini tabelnya. Jadi ini didapatkan dari ASTM ya, ASTM E230 kita lihat ya. Jadi di sini dicantumkan beda potensial ya. Ini beda potensial. Ya, ini sama dengan EMF ya. Nah, ini ya, sama dengan EMF. Jadi electron motion force ya. Electromotive motion force ya. Di sini kalian lihat suhunya dari minus sampai 0 derajat ya, ini 0 sampai nanti yang suhu berikutnya suhu 1300 ya. Nah, pembacaannya adalah di sini misalnya ini 0 derajat ya. Ini 0 ya. Kemudian ini 1, 2, 3 ini sampai 10 ya. Nah, misalnya kita ingin menentukan berapa sih milivolt pada suhu 27 derajat ya. Berarti kita ambil di sini 20. Kemudian nanti ini ya di kolom yang 7. Nah, ini adalah milivolt untuk yang suhu 20 derajat Celcius ya. Nah, kita lihat di contoh yang lain ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah kalau nilai yang terukur termasuk koreksinya oleh milivolt adalah E ya, E milivolt, maka temperatur yang sebenarnya dari pengukuran termokouple itu dapat dicari dari tabel ya, menggunakan nilai tegangan ya. Jadi kita lihat ET1 sama dengan E ditambah ET2 ya. Jadi ET1 ini ternyata adalah tegangan yang terhubung dengan hot ya, dengan yang diukur. Kemudian kalau T2 ini yang berhubungan dengan T junction ya. Kemudian E ini yang dari milivolt ya. Nah, kita lihat contohnya ini untuk kalibrasinya ya. Jadi kalibrasinya termokouple ini sederhana ya. Jadi kita hanya mencelupkan termometer standar, kemudian termokouple yang diuji ini ke dalam media yang sama ya. Kemudian nanti milivolt dari termokouple ini akan dibaca oleh reader ya atau oleh termokouple kalibrator ya. Sehingga rumusnya penunjukannya ada dua ya. Jadi penunjukan termometer standar ya. Jadi ini penunjukan standar ditambah koreksinya. Kemudian yang kalibrator juga sama, ditambahkan koreksinya. Kemudian koreksi keseluruhan, ini adalah koreksi dari penunjukan standar dikurangi penunjukan kalibrator. Ya, ini seperti ini. Nah, sumber ketidakpastiannya ada repeat, ya, berulang, pengukuran berulang. Kemudian dari koreksi termometer standar, ini U-nya ya, dari U sertifikat. Kemudian dari daya baca termometer standar, kemudian nanti dari koreksi
thermocouple kalibrator atau dari reader, kemudian juga dari pembacaan penunjukan thermocouple reader ya. Kemudian ini dari media ya. Nah, ini repeat ini didapat dari standar deviasi dibagi akar N. Kemudian yang koreksi termometer standar ini dari U sertifikat dibagi dengan K ya. Kemudian yang daya baca ini dibagi dengan akar 12 ya. Mirip ya. Kemudian koreksi thermocouple kalibrator ini juga sama ya, dari U sertifikat dari kalibrator dibagi dengan K. Kemudian ini ada daya baca juga. Kemudian ini terakhir dari homogenitas ya. Kemudian ini ketidakpastian gabungan. Kemudian nanti dari ketidakpastian gabungan kita bisa menghitung apa namanya V efektif. Kemudian dari V efektif bisa menghitung K. Kemudian dari K ini kita bisa menghitung U besar ya. Nah, ini ya. Kemudian thermocouple juga bisa dikalibrasi dengan voltmeter ya. Jadi misalnya ini kita mencelupkan termometer standar dan thermocouple ini ke dalam media yang sama ya. Kemudian nanti yang dibaca oleh reader ini bukan derajat Celcius, tapi ini milivolt ya. Nah, kalau yang dibacanya milivolt, ini kita harus mensertakan juga termometer standar kedua ya. Nah, ini ya. Jadi ini mirip dengan rumus tadi ya. ET1 sama dengan E ditambah ET2 ya. Nah, ini ya penunjukan termometer standar. Kemudian penunjukan termometer standar 2 ini untuk apa namanya reference ya, reference junction. Ini untuk reference. Kemudian untuk voltmeter ini ada koreksi juga ya. Ada penunjukan. Jadi penunjukan voltmeter ditambah koreksi ya. Nah, ini jadi dari milivolt ini nanti akan diubah menjadi derajat Celcius itu melalui apa? Melalui tabel ya, tabel thermocouple ya. Nah, ini koreksinya. Jadi koreksi thermocouple yang melalui dikalibrasi melalui multimeter ini adalah koreksinya penunjukan standar dikurangi penunjukan standar 2 dikurangi penunjukan voltmeter ya. Nah, ini sumber ketidakpastiannya ada repeat, ada koreksi termometer standar, kemudian ada pembacaan termometer standar 1 ya. Kemudian ada koreksi termometer 2, kemudian ada pembacaan termometer 2, ada koreksi voltmeter, ada pembacaan penunjukan voltmeter, kemudian ini dari media ya, homogenitas. Nah, ini repeat dari standar deviasi dibagi akar N. Kemudian dari koreksi termometer standar ini dari U sertifikat dibagi dengan K. Kemudian daya baca ini dibagi dengan akar 12 ya. Kemudian ini standar 2, termometer standar 2 ini sama ya, dari U-nya, U sertifikat dibagi dengan K. Kemudian dari daya baca termometer standar 2 ini daya bacanya dibagi dengan akar 12. Kemudian terakhir ini dari media ya. Media ini selisih suhunya dibagi dengan akar 3 ya. Kemudian ada koreksi voltmeter ya. Ini ketidakpastian ketidakpastian U besar dibagi dengan K dikali 1 dibagi 1 dibagi 0,04 ya. Kemudian dari pembacaan voltmeter ini sama dikali 0,04 juga ya. Nah, kemudian nanti semua ketidakpastiannya dimasukkan ke rumus ketidakpastian gabungan. Kemudian nanti ada V efektif sebetulnya ya. Nanti baru hitung K, kemudian nanti baru hitung U besar ya. Nah, ini terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini ada yang terlewat sebetulnya. Oke.